Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di Small Sekolah Minggu Online. Bu Magda, kita akan mulai Small kita pada pagi hari ini di tanggal 8 November 2020. Nah, kita akan memulai kebaktian ini dengan pujian Bapa-Ku datang padamu. Siapkan hati semua kita ya anak-anak untuk kita datang kepada Tuhan di dalam kebaktian sekolah minggu online ini. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi adik-adik kita akan nyanyikan lagu ini. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Berdiri semua adik-adik, kita akan membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kalau pada hari ini kami boleh Engkau hadirkan bersama di dalam sekolah minggu online. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Tapi kami bersyukur kalau Bapa memelihara kami sampai pada hari ini. Itu semua karena kasih dan setia Tuhan. Kasih dan setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Kalau pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh duduk bersama untuk mengikuti sekolah minggu online di rumah kami masing-masing. Biarlah Bapa yang akan menolong kami anak-anak-Mu ini untuk boleh mengikutinya dengan baik, dengan hormat kepada Tuhan. Sehingga saat kami juga memuji Tuhan, kami memuji dengan penuh sukacita, penuh ucapan syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ya Bapa jam sekolah minggu online ini dari awal sampai selesai. Agar kami anak-anak-Mu boleh mengikutinya dengan baik. Sehingga kami boleh mendapat berkat di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan kami panjatkan doa kami ini. Amin. Amin. Anak-anak tetap berdiri ya. Anak-anak kita semua kan cinta ya kepada Tuhan. Yuk kita mau menyanyi I love you
Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ya, Bu Magda, kita Ya, belum begitu semangat nyanyinya. Ulang lagi ya pujian ini ya. Ya adik-adik ya di rumah kita menyanyinya dengan semangat bahwa sungguh aku mengasihi Tuhan Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Iya Bu Eli, ya. benar Kita, ya. Iya adik-adik. ya, kita ulangi pujian ini. I love you Jesus. Ayo semangat adik-adik. Ya, yang di rumah semangat. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Bagus sekali anak-anak ya Bu Magda ya. Bagus, sudah Oke ya, kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sudah disiapkan ya kotak persembahannya dan juga Alkitab ya. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Eli, anak-anak belum disuruh duduk, kasih. Oh iya, iya silakan duduk ya anak-anak. Iya. Memberi menurut kerelaanmu, jangan dengan duka ataupun paksa, karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya. Memberi menurut kerelaanmu, jangan dengan duka ataupun paksa, karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya. Nah, anak-anak, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala ya. Kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk memberi. Tuhan, mohon Tuhan berkati persembahan kami ini agar persembahan kami dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah orang tua kami yang sudah menyediakannya juga bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saatnya Bu Magda kita akan mengajak anak-anak untuk mempersiapkan Alkitabnya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tahu ya di mana ya ayatnya? Di Mazmur 119 ayat 105. Yuk kita akan nyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku.
bagi kakiku, dan sebagai sulung pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai sulung pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Ya, siapkan hati ya anak-anak untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Agnes di Small Sekolah Minggu Online. Ada yang tahu hari ini kakak ada di mana sih? Kunci jawabannya adalah kota tujuan terakhir dari Rasul Paulus. Yang udah tahu jawabannya ditahan dulu ya, kita mau berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin semua kami dari awal hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Bantu kami juga Tuhan agar kami dapat melaksanakan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah tahu kakak lagi di kota mana? Iya, betul jawabannya. Kakak lagi di kota Yerusalem. Kakak ada di sini karena Rasul Paulus tetap datang ke Yerusalem walaupun sudah dilarang oleh rekan-rekan sepelayanannya. Di cerita minggu lalu, kita sudah tahu bahwa Rasul Paulus di Yerusalem bertemu dengan rekan-rekan sepelayanan yang amat mengasihinya. Tetapi setelah itu ada kejadian yang menjadikan, yaitu Paulus ditangkap. Mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk kita lihat. Ceritanya diambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat 27 sampai Kisah Para Rasul 22 ayat 29. Nah, sekarang kakak udah ada di zamannya Rasul Paulus nih. Di sekitar kakak sekarang ada orang-orang Yahudi yang tidak menyukai pelayanan Rasul Paulus. Mereka sering melihat Rasul Paulus mengajar di bait Allah. Lalu, mereka menghasut banyak orang untuk menangkap Rasul Paulus. Mereka menghasut banyak orang dengan mengatakan Rasul Paulus mengajar di mana-mana untuk menentang bangsa Yahudi, untuk menentang Taurat dan menentang tempat ibadah ini. Dan mereka juga menganggap Rasul Paulus telah menajiskan bait Allah. Karena ada seorang Yunani Kristen, yaitu Trofimus, yang dianggap orang kafir, ikut masuk ke dalam bait Allah. Karena mereka ribut-ribut dan berteriak-teriak, maka orang-orang datang berkerumun ke bait Allah. Lalu mereka menangkap dan menyeret Rasul Paulus untuk keluar dari bait Allah. Setelah itu, seluruh pintu gerbang bait Allah ditutup. Wah, gawat adik-adik. Mereka berencana untuk membunuh Rasul Paulus dengan cara memukulinya. Untung saja kepala pasukan penjaga mendengar keributan tersebut dan dia mengirim para prajuritnya untuk mengamankan Rasul Paulus. Setelah Rasul Paulus diamankan, kepala pasukan penjaga menanyakan ke orang banyak di situ apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi mereka tidak dapat menjelaskan kepada pasukan penjaga tersebut. Maka, kepala pasukan penjaga tersebut memutuskan untuk membawa Rasul Paulus masuk ke dalam markas.
Sebelum Rasul Paulus masuk ke dalam markas, ia berbalik badan dan menghadap ke orang banyak di situ. Lalu, ia berbicara bahasa Yahudi dan mengatakan bahwa sebenarnya Rasul Paulus adalah orang Yahudi. Dia lahir di Tarsus di wilayah Kilikia. Dan Rasul Paulus juga dibesarkan di kota itu. Lalu Rasul Paulus juga pernah diajar oleh seorang guru yang bernama Gamaliel. Dan dia belajar hukum Taurat dengan sangat fasih. Dia juga menceritakan bahwa dulu ia merupakan penganiaya pengikut Kristus sama seperti beberapa orang di tempat itu. Sampai suatu hari Paulus mengalami suatu kejadian dalam perjalanan menuju ke kota Damsyik. Rasul Paulus menceritakan kepada mereka bahwa dalam perjalanannya menuju kota Damsyik, tiba-tiba ia dikelilingi oleh cahaya yang amat sangat terang. Lalu ia mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Paulus menanyakan, "Siapakah engkau?" Lalu ia mendengarkan jawaban, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Setelah itu, Rasul Paulus mengalami buta sementara, sehingga ia harus dituntun oleh prajuritnya untuk menuju kota Damsyik. Di Damsyik, Paulus bertemu dengan Ananias. Ananias merupakan orang yang ahli hukum Taurat dan dikenal baik oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu Ananias mengajari Paulus tentang kehendak Allah. Sejak saat itu, Paulus bertekad untuk memberitakan kehendak Allah kepada semua orang. Awalnya, rakyat mendengarkan Rasul Paulus. Tetapi, saat mereka mendengar bahwa Rasul Paulus hendak memberitakan kehendak Allah, mereka mulai ribut lagi dan berteriak-teriak, "Nyakan dia! Nyakan dia!" Lalu mereka juga melemparkan debu pasir yang ada di jalanan dan jubah mereka ke Rasul Paulus. Karena mereka mulai ribut lagi, akhirnya Rasul Paulus dibawa masuk ke dalam markas untuk diinterogasi dan dipukuli agar diketahui mengapa orang banyak tersebut menyerang Rasul Paulus. Baru saja Rasul Paulus akan dipukuli, Paulus berkata kepada prajurit, "Memangnya boleh ya orang Rom dipukul?" Karena pada masa itu orang Yahudi dijajah oleh orang Romawi. Jika saja orang Romawi dihukum oleh orang Yahudi, akan menjadi masalah besar. Masa yang dijajah menghukum penjajah? Setelah prajurit tersebut mendengar perkataan Paulus, ia menjadi ketakutan dan ia langsung melaporkannya ke kepala pasukan. Setelah kepala pasukan mendengar dan tahu bahwa Paulus adalah warga negara Romawi, ia tidak berani menghukum Paulus dan akhirnya Rasul Paulus kembali diikat dan dipenjara. Fitnah itu jahat ya adik-adik. Rasul Paulus tidak melakukan hal yang jahat, tetapi ia dihasut dan difitnah. Sehingga Rasul Paulus dihukum dan dipenjara bukan karena hal yang ia lakukan. Tetapi saat itu Rasul Paulus tidak takut. Walaupun Rasul Paulus hanya sendirian dan tidak ada yang bisa menolongnya, Rasul Paulus tetap berani melawan banyak orang tersebut. Karena Rasul Paulus tahu ia mempunyai kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sama seperti yang dikatakan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3a. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu. Ini ayat hafalan minggu ini ya. Coba kita ulangi sekali lagi. 2 Tesalonika 3 ayat 3a. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu. Sudah hafal? Coba sekali lagi kita ulangi ya. 2 Tesalonika 3 ayat 3a. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu. Adik-adik, apakah kalian mempunyai pengalaman seperti yang dialami oleh Rasul Paulus? Ketika kalian berada dalam suatu masalah,
kalian hanya sendirian dan tidak bisa meminta bantuan orang lain. Lalu, apa yang akan kalian lakukan? Yuk kalian ceritakan pengalaman kalian yang paling berani seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Nanti kalian bisa menulisnya di selembar kertas. Lalu kalian hias. Dan setelah itu kalian kirimkan ke guru kalian masing-masing. Sebelum kita mengakhiri Small hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin Small kami dari awal hingga akhir. Hari ini kami belajar dari Rasul Paulus yang tetap berani walaupun dia sudah difitnah dan dihukum. Bahkan ia harus dipenjara walaupun ia tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi Rasul Paulus tetap berani karena ia tahu mempunyai kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami dapat seperti Rasul Paulus yang tetap berani menghadapi masalah yang kami hadapi. Karena kami tahu kami mempunyai kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, pelita hidupku. Firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku